Pulangkan kami, Pak Jokowi. Pulangkan kami, Pak Jokowi. Iya, itu Panji sama adiknya. Oh ini, ini Panji Ya, dipukul pakai kursi. Iya. Disetrum pernah Bu? sering banget anak saya di situ. Mas Abram mau tahu, sempat anak-anak itu melarikan diri melalui sungai. Ya, saya ngomong kalau kamu nanti masuk ke sungai itu, kamu bisa selamat, bisa berenang. Tapi sampai di daratan, di mesot itu kamu ketemu pemberontak, apa nggak kamu nanti dibunuh? Ternyata wilayah di tempat mereka bekerja adalah wilayah tidak tersentuh oleh negara. Polisinya saja bilang dia nggak bisa masuk, itu wilayah tidak kami kuasai, bayangkan itu. Wow. Betulkah memang harus melakukan aksi James Bond misalnya? Sebanyak 20 orang tenaga kerja Indonesia TKI menjadi korban sindikat mafia penipuan online di Myanmar. Mereka disekap, terjebak tak bisa pulang ke tanah air dan mengalami tindak kekerasan saat bekerja selama kurang lebih 7 bulan di negeri 1000 pagoda tersebut. Bro, pejuang nih pekan nih, pejuang duit semua nih bro. Hai. Saya lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para WNI yang terjebak di Myanmar mohon bantuan kepada pemerintah Indonesia, kepada instansi terkait buat membantu pemulangan kami di sini. Karena kami di sini sudah terpuruk dan terancam. Ditambah di sini sedang berada di zona perang. Setiap malam kita bekerja dalam kondisi gelap gulita, tapi kita tetap harus bekerja. Dan suara bom juga terdengar di mana-mana. Dan lagi kita memiliki target setiap harinya yang harus kita penuhi, dan jika kita tidak memenuhi target itu, hukuman siap menanti kita, dari mulai lari lapangan di bawah terik matahari 20 keliling lebih, push up ratusan kali bahkan ribuan, squat jam, disetrum, bahkan dicambuk. Awalnya oleh Andri dan Anita, perekrut tenaga kerja yang kini telah ditangkap Bareskrim Polri dan ditetapkan sebagai tersangka TPPO, mereka ditawarkan bekerja di Thailand menjadi customer service sebuah perusahaan. Dengan iming-iming upah 12 juta rupiah per bulannya dan sejumlah bonus menggiurkan. Namun nyatanya, ke-20 korban tersebut justru menjadi scammer dan melakukan penipuan melalui sambungan telepon dari Myanmar untuk menawarkan investasi bodong kepada orang Indonesia. Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka ASN atau AD dan ASD atau AT di apartemen Sayana, Bekasi, Jawa Barat. Dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang berdasarkan keterangan 9 orang saksi yang telah diperiksa, Polri telah menetapkan 2 orang tersangka atas nama ASN atau AD dan ASD atau AT pada kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan korban sebanyak 20 warga negara Indonesia di Myanmar. Pihak Interpol Bangkok dapat mengkomunikasikan bahwa kasus tersebut kepada otoritas Thailand agar menetapkan 20 WNI tersebut sebagai korban TPPO sehingga mereka tidak dikenakan denda overstay dan segera dapat dipulangkan ke Indonesia. Hai Indonesia, kita udah selamat, kita udah selamat. Sobat, saya Abraham Silaban. Saat ini ada di Komplek Bluebird Hijau di kawasan Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan kali ini saya hadir di kediaman salah seorang tersangka, Andri Satria Nugraha, yang diduga menjadi rekrut 16 dari total 20 warga negara Indonesia yang mengalami penyiksaan di Myanmar. Andri Satria Nugraha bersama dengan Anita Dewi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri tindak pidana perdagangan orang. Kita lihat
kediamannya, ini dia sobat. Kediaman yang memang cukup luas nampaknya ya. Persis ada di persimpangan komplek, dan kalau kita lihat di kediamannya memang kami dapat informasi sudah tidak ada aktivitas lagi di kediaman tersangka Andri. Tersangka Andri sendiri sudah diperiksa oleh Bareskrim Polri setelah namanya dilaporkan Ibu Nurhaida yang merupakan ibunda dari Panji, korban tindak pidana perdagangan orang. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa Panji dan juga Andri berkenalan. Dan ini yang membuat Panji merasa tak yakinkan untuk ikut dalam sponsorship, alias untuk ikut diberangkatkan tadinya untuk ke Thailand, tapi pada akhirnya berlabuh di Myanmar dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan di sana. Dan memang tidak ada aktivitas yang berarti di sini. Coba kita akan cari keterangan sobat, tapi yang jelas kediaman ini kediaman yang sudah kosong ini. Kediaman Andri. Ini tepatnya kediaman orang tua Andri. Dan Andri saat ini harus mempertanggungjawabkan sangkaan dari polisi terhadap dirinya sebagai perekrut yang memberangkatkan 16 dari 20 warga negara Indonesia yang ada di Myanmar, dan alhamdulillah sudah diselamatkan. Saya akan cari informasi lebih lanjut mengenai aktivitas Andri di sini, apakah kemudian memang ada yang dirasa ganjil dan mencurigakan, dan barangkali ada informasi-informasi yang bisa kita dapatkan, fakta-fakta mengenai aktivitas TPPO di sini. Assalamualaikum Pak Husin ya Pak ya? Iya Pak. Security di komplek Boulevard Hijau ya Pak ya? Iya. Pak, terima kasih Pak. Sudah, yang jelas kami lihat tadi memantau kami ada di sini ya Pak ya? Iya. Yang memastikan bahwa kami hadir di sini dalam pengawasan dan tentu saja dalam perizinan dari pihak komplek dan pihak RW. Boleh kesini tak Bu? Oke. Kita coba akan bicara dengan Pak Husin. Nah, Pak Husin, sudah berapa lama sebetulnya Pak Andri tinggal di sini Pak? Kalau sepengetahuan Pak Husin? Pengetahuan saya dari 2003 lah di sini. Dari 2003 Pak? Oke, dari 2003 artinya 20 tahun lebih ya Pak ya? Iya. Ini kami dengar kediaman orang tuanya sebetulnya Pak? Orang tuanya, rumah orang tuanya ini. Tapi kami dengar bahwa tersangka merekrut orang yang dikenal bahkan nggak jauh kediamannya di sini. Bahkan terkesan ini tetangganya gitu Pak, karena masih tinggal di Harapan Indah gitu Pak. Bapak dengar nggak itu Pak? Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar ya Pak ya? Dengar, ya. Apakah kemudian memang ada aktivitas yang dirasa ganjil, aneh di sini Pak? Nggak ada. Nggak ada Pak ya? Setiap tamu datang kemari pun kan identitas ditahan. Sedang kemari jarang nggak ada tamu. Calon-calon tenaga kerja Indonesia, calon TKI itu apakah pernah datang ke sini Pak, ke rumah ini Pak? Mungkin hilir mudik banyak yang ingin apply pekerjaan, ingin melamar kerjaan, yang setahu Pak Husin gimana Pak? Nggak ada. Yakin Pak nggak ada Pak? Iya, nggak pernah ada orang melamar kerja atau tamu dia pun kemari. Ya kalau bukan saudara sih nggak ada sih, tahu saya. Kepribadiannya atau sosoknya yang Bapak kenal? Enak, baik, orang sopan. Itu suka ngobrol sama saya. Gitu. Terima kasih Pak. Oh iya. Sekali lagi sudah menemani kami di sini Pak Husin dari security dari pihak Boulevard Hijau, komplek Boulevard Hijau di Kota Harapan Indah. Ini kediamannya, dan kami tim AB Plus Abraham Silaban hadir di sini, dan kita akan cari fakta-fakta baru tentang kasus ini. Keterangan-keterangan apa saja yang bisa kita gali dengan pihak yang berwajib, pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian. Kami akan berbincang dengan Inspektur Jenderal Polisi Krisnamurti, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Kami akan hadirkan wawancaranya hanya untuk Sobat AB Plus. Kadang-kadang jalan bebek. Hukuman fisik ya, jalan bebek. Jalan bebek, sekojam. Sekojam. Disetrum pernah Bu? Sering banget anak saya disetrum. Untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan kasus tindak pidana perdagangan orang di Myanmar, saya Abraham Silaban menemui orang tua Panji Apriyana.
salah seorang pekerja migran yang turut menjadi korban penyekapan. Sobat, saya datangi langsung kediaman Panji Apriana, korban tindak pidana perdagangan orang. 1 dari 20 warga negara Indonesia yang mendapatkan penyiksaan di Myanmar. Saya akan berbincang bersama dengan Ibunda Panji Apriana, Ibu Nur Haidah, tepat di kediamannya di Jalan Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat. Apa yang akan disampaikan? Ikuti saya. Kita sudah tiba di kediaman Bu Ida. Kita sudah dapat sih informasinya di sini kediamannya. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Kita sudah janjian sebelumnya. Izin boleh masuk ya Bu ya? Boleh. Mau Baik. masuk silakan Mas Terima kasih Akram. sudah menerima kami sekali lagi. Ya. Ibu Ida, Ibu Nur Haidah ya, Bu Iya, ya? Bu Nur Ibunda Panji Apriana. Ya. Oke, Bu, izin kita bincang-bincang mengenai apa yang terjadi pada Panji. Apakah kita sebaiknya berbincang di mana, Bu? Boleh, di dalam aja. Di dalam aja? Ya. Oke, Silakan terima masuk, kasih. Mas. Kita terus mengikuti perkembangan terkait dengan kasus tindak pidana perdagangan orang, yang mana Panji Apriana adalah 1 dari 20 korban yang ada di Myanmar ya, Bu ya. Alhamdulillah, Bu. Sekarang kita dengar sudah ada kabar baik ya, Bu ya? Betul. Sudah selamat. Evakuasi, alhamdulillah selamat sampai Bangkok. Komunikasi terakhir gimana, Bu? Kemarin komunikasi terakhir mereka tuh udah tahap yang udah mau terakhir ya, udah habis di screening di IOM. Ya Allah, kita sudah sampai Thailand. Kita dijemput oleh KBRI Yangon. Alhamdulillah ya. Kepada keluarga di Indonesia, sabar. Kita lagi makan dulu, kita lagi dijamu. Terima kasih, merdeka, ya Allah. Tinggal sedikit lagi selesai masalah-masalah yang administrasi di sana. Oke, artinya sudah sempat teleponan ya, Bu ya? Telepon udah alhamdulillah. Cuma kan mereka tuh 20 orang anak tuh, Mas Abraham. Jadi cuma yang bisa komunikasi ada telepon cuma 3 orang, 4 orang lah. Yang lain HP-nya tuh semua diambil sama perusahaan. Diambil sama Ya. perusahaan. Kondisinya sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Traumanya udah mulai sedikit-sedikit membaik ya. Semua anak-anak di sana. Artinya memang masih ada sisa-sisa dari apa yang dialami ya, Bu? Dari kayak gangguan psikis dan lain sebagainya lah ya, Bu ya? Betul, Goncangan, mohon maaf. Goncangan psikis maksud saya, Bu ya? Iya, betul. Oke. Bu Ida, kami juga kan melihat Bu Ida ini memang seorang yang begitu memperjuangkan Panji lewat berbagai saluran ya, Bu ya? Iya. Kita lihat Ibu bicara di media massa, kemudian juga Ibu lewat jalur hukum. Tapi sebelum sampai di sana saya ingin tanya, Mas Panji ini anak ke berapa ya, Bu? Panji ini anak pertama, yang kedua adiknya ada perempuan. Oke. Jadi ibu punya anak 2. Masih lajang, Bu ya? Iya. Oke. Usia berapa, Bu? 31 tahun. 31 tahun. Iya, dia kelahiran tahun 92, Mas. Oh iya ya. Sebelum Mas Panji akhirnya berangkat ke Myanmar, Bu. Ya. Pekerjaannya itu apa, Bu? Kemarin ini sebelum berangkat ke Myanmar tuh kebetulan dia baru resign ya, Mas Abraham. Kayaknya baru 1 bulan dah dia. Terus kebetulan ibu ditawarin kerjaan untuk Panji sama temen. Nah, setelah itu akhirnya kemungkinan kayaknya nggak menutup kemungkinan dia tuh orang baik lah. Ya kan, kebetulan yang kenalin sama ibu tuh tetangga deket, dan tetangga itu juga kenal sama istrinya tersangka ya, Pak Andri. Jadinya melalui tetangga ibu lah, jadinya Panji tuh mau pergi ke Thailand. Tapi ya dengan catatan mereka bilangnya 12 juta ya gajinya. 12 juta per bulan. Per bulan. Terus di Thailand, bukannya di Myanmar tapi di Thailand. Seminggu dapat libur 1 hari. Libur sehari. Ya, kemungkinan juga kalau misalnya dia bonus tuh dapat nggak nunggu sampai 1 tahun, dia bisa pulang. Dan tinggalnya juga katanya gratis ya? Iya, tinggal gratis, makan gratis, terus gratis. Untuk pengobatan gratis. Nah, kalau orang awam berpikir nggak too good to be true itu. Artinya tawaran ini nggak dirasa terlalu bagus dan pada akhirnya dicurigai menjadi sesuatu yang memang ujung-ujungnya ya seperti ini, Bu, penipuan, Bu ya. Betul. Nggak sadar sama sekali waktu itu. Kemarin tuh yang sebenarnya ada keluarga nanya keponakan itu visanya visa apa Kak Ida gitu nanya kan, visanya apa tuh Panji.
Ibu bilang dia visanya visa turis, tapi bila mana udah nyampe di Thailand itu bakal diganti jadi visa kerja. Gitu, seperti itu dijanjikannya. Dari sana aja kita udah curiga lah harusnya Bu ya. Tapi itu dia Mas Abraham, mungkin ya karena ibu nih orang awam ya kan. Jangankan apa yang di desa, yang di kota aja kita sempet kayak begini kan kena. Iya. Kena namanya penipuan ada saja ya, gitu betul. Ya. Sampai pada akhirnya kita lihat kan videonya kan viral tuh ya Bu ya. Betul. Tolong Pak Jokowi pulangkan kami, Betul. selamatkan kami, lain sebagainya itu ya Bu ya. Waktu Ibu melihat video itu, apa yang ingin Ibu ceritakan? Jadi tuh Mas Abraham, Panji itu udah sampai di Thailand tuh katanya ke kota cuma 1 jam. Ternyata dia 12 jam dibawa ke Myanmar. Sampai dari Myanmar tuh 1 jam lagi ke Miyawadi, yang asli ya, daerah pemberontak semua di sana. Jadi kemungkinan pas sampai di sana satu hari pun Panji udah tahu, ini mah udah kerjaannya nggak bagus, nggak baik. Jadi mulai dari situ kita nih orang tuh udah siap-siap nih, mau Mas Abraham mau minta tolong sama sponsor kalau yang mana Panji ini ternyata nggak sesuai dengan SOP. Ya mulai dari situlah ada mulai kita sama keluarga korban kita berembuk cari jalan keluarnya seperti apa nih. Yang penting anak-anak bisa bebas dari sini. Lumayan lah Mas Abraham, saya dari mulai bulan November udah mulai bergerak dari ibu-ibu tapi individu ya, nggak dibantu dengan LSM yang Serikat Buruh Migran Indonesia, belum tahu itu. Ya jadi setelah mulai bulan Februari ada titik kejelasan, jadi katanya anak-anak korban di sana coba hubungi SBMI itu, Serikat Buruh Migran Indonesia, makanya saya langsung hubungi SBMI, bikin surat kuasa yang mana dia mau ngebantu ya, mengedampingi pihak korban, keluarga korban. Singkat cerita kan Ibu juga mendengar bahkan menyaksikan menyaksikan dalam arti bercerita mengenai kondisi Panji yang mana Panji disebutkan disiksa. Disetrum, dipukul dan lain sebagainya. Mohon maaf ya Bu ya, waktu Ibu pertama mendengar itu, apa yang berkecamuk Bu? Lagi pertama kali tuh Panji berangkat ke sana tanggal 22 Oktober, itu November awal udah kena dipukul pakai dipukul pakai kursi plastik. Ya, tangan, kaki berdarah semua. Pastilah orang tua mana pasti nggak bakal suka lah anaknya digituin. Saya datang, ibu datang ke sponsor ke rumahnya tersangka nih Pak Andri, dan saya cerita kenapa anak saya kok sampai ada kekerasan dalam pembukaan seperti itu ya. Kata dia Panji ini katanya bolak-balik ke toilet. Ternyata mungkin Panji belum bisa beradaptasi sama makanan di sana. Mungkin pencernaannya kurang bagus. Cumanya Panji itu juga mungkin salah kali, nggak maksudnya nggak komunikasi sama leader minta tolong gitu, dia bolak-balik ke situ karena perutnya sakit gitu. Kemungkinan pihak perusahaan nggak mau kalau salah satu misalnya customer-nya itu anak-anak nih izin tuh sampai 10 menit tuh dia nggak akan mau. Nah itulah kena pemukulan Panji karena kursi. Mulai dari situ saya ngomong sama ini, kalau dia jadi leader yang baik, nggak mungkin dong pakai kekerasan seperti itu. Anak-anak baru kerja, bener nggak Mas Abraham? Betul. Mungkin kalau dikasih arahannya juga mungkin Panji bisa masuk. Nah, dipukul pakai kursi. Kemudian apa lagi yang Ibu dengar? Kemarin-kemarin ini terus mulai dari lari ngelilingin kalau kita mah compound kayak apartemen gitu, dia lari sampai 100 kali. 100 keliling ya? 100 keliling, kadang-kadang jalan bebek. Hukuman fisik ya? Jalan bebek? Jalan bebek, skojam. Skojam. Disetrum pernah Bu? Sering banget anak saya disetrum. Karena Mas Abraham dia kerjanya tuh bukannya 12 jam kerja, 18 jam kerja. Nah, jadi gini loh Mas Abraham, otomatis lah pasti ada waktunya dia ngantuk, kerjep sedikit gitu loh, kepulsan sedikit, langsung kena Mas Abraham. Dan itu disetrum pakai apa Bu? Alat setrum ya? Alat setrum, segede paralon gitu. Seperti kayak gitu. Waktu bentuk-bentuk penyiksaan yang biadab seperti itu Ibu dengarkan,
langsung disampaikan oleh Mas Panji kepada ibu? Kalau Panji kan untuk kayak gitu dia nggak mau cerita sama ibu, mungkin dia pasti tahu. Taunya ibu dari mana? Jadi saya tahu dari kita jadi 20 orang yang di sana, kita bikin grup WA ya Mas Abraham, orang tua. Jadi mereka pasti ada yang ngasih kabar hari ini yang kena hukuman Panji, hari ini ada yang kena hukuman siapa, pasti begitu. Jadi selalu itu pasti Panji. Panji tuh kena karena apa? Itu dia ngantuk, terus atau nggak dapat customer, satu aja nggak dapat customer, ya pasti kena hukuman. Pasti dihukum. Pasti. Nggak dapat nomor pasti dihukum. Dan yang kita dengar juga pekerjaannya di sana adalah scammer, Ya, alias pelaku telemarketing yang ujung-ujungnya penipuan. Betul. Pernah disangka nggak ibu sebetulnya kerjanya kayak gitu, Bu? Makanya sampai ngomong sama Pak Andri yang tersangka sekarang ini, saya ngomong, Pak Andri itu nggak tahu apa kalau anak-anak itu dikerjakan seperti kayak gitu, dipekerjakan seperti kayak gitu. Saya nggak tahu Bu, Mama Panji, nggak mungkin lah nggak tahu, ya nggak. Terus saya ngomong, Pak Andri tahu nggak anak-anak itu setiap hari selalu ada hukuman apa aja tuh bentuknya pasti fisik. Dia juga bilang nggak tahu. Tapi emang pada dasarnya sponsor ini entah nggak tahu apa nggak tahu apa nggak mau tahu, nggak mau secara kekeluargaan ketemu sama kita pihak korban gitu, keluarga korban. Ya akhirnya mungkin kita ya udahlah, kita laporin aja ke Bareskrim. Tanggal 5 itu ditelepon sama perusahaan harus menyediakan duit satu anak 15 juta. Kalau nggak ada uang buat biaya penyeberangan, anak-anak itu mau dijual entah ke perusahaan yang mau ngejual organ tubuhnya, dia nggak tahu. Akhirnya ibu laporkan. Ya, itu berkat apa ya, Mas Abraham, kita udah dari mulai bulan November, Desember sampai Februari itu nggak ada kejelasan lah, kita udah lapor sana sini. Akhirnya barulah yang bersangkutan dijadikan tersangka. Ya, akhirnya kita Indonesia nggak viral, nggak ada keadilan. Jadi kita bikin IG, bebaskan kami, mulai dari situlah ke blow up. Bebaskan kami. Kita dan langsung podcast di Bos Uya Kuya, diarahin harus stepnya kemana. Akhirnya ketemulah sama Bang Martin. Terima kasih Bang Martin. Ketemu Bang Martin, harus kita bikin LP. Luar biasa ini. Ya, perjalanannya panjang. Saya mengagumi bagaimana semangat seorang ibu yang berjuang untuk anaknya. Iya, betul. Dan sekalipun memang anaknya sudah tergolong dewasa, bahkan 31 tahun usianya Bu ya. Tapi Bu nggak mau patah semangat untuk perjuangan keadilan untuk anak Ibu. Saya terharu itu Bu. Karena masalahnya Mas Abraham, kalau bukannya untuk itu fisik, saya mungkin masih bisa tahan. Tapi kalau untuk ukuran anak saya dipukul fisik, penganiayaan kayak begitu, saya nggak mau. Pasti nggak akan terima semua orang kayak gitu. Ibu, kalau kita lihat kan mereka kan putus asa ini. Iya, putus asa banget. Mas Abraham mau tahu, sempat anak-anak itu minta tolong sama keluarga yang di sini, dia pengen tahu di Maisot itu ada ikan apa yang di sungai itu. Dia pengen maksudnya melarikan diri melalui sungai. Ya, sampai kita searching di Maisot itu ada apa semua, sama ibu-ibu semua kompak dah. Alhamdulillah 20 orang keluarga itu semua kompak. Terus akhirnya saya ngomong, kalau kamu nanti masuk ke sungai itu, kamu bisa selamat, bisa berenang. Tapi sampai di daratan, di Maisot itu, kamu ketemu pemberontak, apa nggak kamu nanti dibunuh. Akhirnya diurungkan lagi sama anak-anak. Bu, saya juga mengagumi semangat ibu dan mereka putus asa. Bahkan ada intimidasi dalam bentuk chat dan sebagainya juga kita dengar. Pak Jokowi sekalipun nggak akan bisa menyelamatkan mereka. Tentara Nasional Indonesia sekalipun nggak akan bisa menyelamatkan mereka. Apa yang membuat ibu nggak mau putus asa dan terus berjuang untuk keadilan, penyelamatan untuk anak ibu? Kayak apa ya, Mas Abraham, gini loh. Pastilah kalau untuk seorang ibu, ada apa dengan anaknya, dia pasti garda terdepan lah, pasti orang tua. Jadi saya bilang, mungkin kalau cuma satu lah ya, pertolongan Tuhan, tapi menjembatannya mungkin Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi udah ibaratnya kasih mandat, kasih perintah sama siapapun itu, pasti dijalani. Sebab kita tembus ke sini, mentah lagi. Tembus ke sini, mentah lagi. Ke sini berbelit-belit, ada aja lah. Itu dia, alhamdulillahnya. Tanggal 2 saya bikin LP di Bareskrim, tanggal 5 Pak Jokowi di Sarinah Tamrin bikin statement harus dievakuasi. Alhamdulillah ya Allah, tanggal 6 dievakuasi.
Tapi sempet lah Mas Abraham, kita nih orang tua, tanggal 5 itu ditelepon sama perusahaan harus menyediakan duit satu anak 15 juta. Iya, untuk apa? Untuk bilangnya biaya penyeberangan. Karena kita juga belum tahu ya strategi pemerintah itu seperti apa. Orang tua kalap karena tanggal 6 itu kalau nggak ada uang buat biaya penyeberangan, anak-anak itu mau dijual entah ke perusahaan yang mau ngejual organ tubuhnya, dia nggak tahu. Waduh. Miris ngedengarnya, pasti orang tua nggak ada duit, dia ada-adain. Tanggal 5 itu Mas Abraham dari mulai pagi kita diteleponin sama pihak perusahaan, dia negosiasi minta 15 juta, saya bilang nggak ada, saya cuma punya duit 2 juta, naik lagi, akhirnya kata dia transfer aja dulu berapa adanya, berarti itu kalian keluarga korban tuh pasti ada itikat baik. Alhamdulillah terkumpul tuh pagi tanggal 6 80 juta. Setelah 80 juta tanggal 6 pagi-pagi juga saya telekonferensi sama salah satu korban April sama KBRI Yangon sama Pak Iqbal saya. Pak Iqbal itu bilang kalau pemerintah Indonesia itu nggak akan mau ibaratnya kalau ransom ya, penyekapan, penyanderaan itu dia nggak mau ngasih anggaran. Tapi bila mana kalau kata perusahaan itu 15 juta itu untuk biaya penyeberangan, Indonesia ngadain, maksudnya mengadakan untuk biaya penyeberangan itu pasti udah disediakan sama pemerintah Indonesia. Tetap anak-anak nggak ada yang pada ngerti juga, akhirnya itu dia Pak Iqbal itu tetap juga sama kekeh, nggak apa-apa pemerintah Indonesia nggak bakal bisa. Akhirnya ya bantuan Allah, bantuan segala rupa, media, netizen, semua pemerintah Indonesia, Menlu sama semuanya, akhirnya dievakuasi sama jejaring di sana. Mitra lokal Indonesia, perempuan dan laki-laki. Masuk ke dalam tanpa perusahaan itu malah menghormati yang mau evakuasi anak-anak. Itu misi penyelamatan yang saya pikir memang luar biasa. Saya pikir itu luar biasa, bergerak dari keresahan dan kegelisahan dan suara hati seorang ibu seperti Anda yang menggerakkan pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan warga negara Indonesia. Karena pada akhirnya itu amanat konstitusi, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Teman pertama dari konstitusi kita, itu kewajiban negara kita. Bu, kalau nanti Selasa ini akan ketemu ya Bu ya, artinya ya? Iya. Tanggal 23 lah pulang ya Bu ya, harapannya 23 atau 24 sudah bisa ketemu ya Bu ya. Itu sudah gimana sekarang hatinya Bu? Mas Abraham setelah dia dievakuasi dari Miyawadi ke Maisok aja itu luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah banget. Puji syukur banget ya Allah nggak ada. Karena itu memang Maisok itu Miyawadi itu negara negara pemberontak. Jadi susah, dalam keadaan perang aja anak saya tuh semua tuh 20 orang harus berjalan tiarap. Ke tempat kerja, lampu mati tetap mata di komputer. Bom kesana kemari bunyinya. Tetap aja harus kerja, tapi ya udah keluar dari Miyawadi, alhamdulillah lega hati orang tua semuanya pasti. Ya, seperti itu, mudah-mudahan ya ini jadi pembelajaran untuk ke 20 orang anak, terus ke anak-anak muda bangsa Indonesia ya khususnya, jangan sampai lagi kegiur seperti kayak yang udah seperti kayak gini. Tetap ya harus pemerintah Depnaker harus bersosialisasi sampai ke bawah, penyuluhan sampai ke bawah-bawah. Kita orang di sini aja masih ketipu, ibaratnya, apalagi yang maksudnya di dalam daerah-daerah pedalaman itu mesti ada sosialisasi. Kalau Bu Ida bisa bicara langsung kepada Pak Jokowi, apa yang ingin disampaikan? Kesini? Silakan. Atau Pak Jokowi atau siapapun yang pada akhirnya mengulurkan tangan untuk memastikan keselamatan dari putra Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri, khususnya Bapak Direktur PWNI, Komnas HAM, Ombudsman, dan netizen, semua media, dan SBMI terutama yang ngedampingi keluarga korban selama ini dengan 24 jam siap siaga. Terima kasih banyak sekali lagi atas pertolongannya. Semoga Tuhan selalu melindungi warga negara Indonesia dan kita semua.
Terima kasih Bu Ida. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas atas Abram. waktu menerima kami. Tapi sedikit saja Bu Ida, Iya. apakah kita bisa melihat foto dari Mas Panji? Karena kan ini kan kediaman Mas Panji ya. Iya. Mulai dari kecil sudah lahir di sini ya? Iya, enggak, kita lahir di Priuk. Oh Priuk, Ya, baru pindah ke sini ya? Pindah ke sini tahun 97, jadi berarti udah 25 tahun lah. Oke. Izin boleh Bu? Boleh, lihat boleh. foto Mas Panji Bu? Boleh. Sebelum berangkat? Iya, boleh. Kita Asal aja ya Mas untuk Abraham, melihat- maaf ya, rumahnya. Izinkan melihat fotonya Panji Apriana, Iya, betul. korban dari tindak pidana perdagangan orang. yang Panjinya nih. Ini harapannya Panji. akan segera bisa ketemu dengan orang tua. Izin boleh masuk Bu? Iya, boleh. Pakai aja, Mas Kita Abraham. dibiarkan masuk, sobat. Ya Allah, berantakan. Ini Panji. Oh, ini Mas Itu Panji. Ya, itu Panji sama adiknya. Oh, ini. Ini Panji. Ya, Dan Itu- satu lagi fotonya, Panji sama adiknya. Ini. Ya. Mas Panji ya. Oh iya. Ya ini Mas Panji. Usia berapa ini? Pasti 31, adiknya 27. 27 ya? Iya. Oke. Sudah berapa lama artinya nggak ketemu dengan Mas Panji? Artinya meninggalkan Indonesia sejak kapan? 22 Oktober, 7 bulan. Sudah 7 bulan ya? Iya. Tapi begitu banyak penyiksaan yang sudah dialami ya Bu ya? Luar biasa deh Mas Abraham. Oke. Dan kami pastikan jika semuanya berjalan dengan baik, Sobat, Panji Apriana akan kembali dan tinggal di sini ya? Iya. Bu ya. Dan akan kembali ke rumahnya. Akan kembali bersama-sama dengan ibundanya yang memperjuangkan hak-haknya dan keselamatannya di sana. Sekali lagi terima kasih Ya, Bu sama-sama, Mas Apriani sudah Abraham. mengundang kami ke kediaman Iya. dan melihat seperti apa lebih dekat Iya. seorang ibu dan anak yang terus berjuang untuk memastikan anaknya bisa selamat. Terima kasih sekali lagi Bu. Sama-sama Terima Mas kasih. Abraham ya. Terima kasih Bu Makasih ya. banyak Terima kasih ya. banyak, Bu. Kuncinya sebenarnya adalah satu, sosialisasi. Terima kasih dengan acara ini. Jangan mudah terbujuk untuk direkrut dalam janji-janji pekerjaan ke luar negeri dengan cara-cara ilegal. Cara-cara ilegal. Kuncinya itu. Sobat, hari ini saya ada di gedung TNCC Polri, tepatnya di Divisi Hubungan Internasional Polri. Saya Abraham Silaban dan tim AB Plus, kami akan berbincang bersama dengan Pak Krisnamurti, Inspektur Jenderal Polisi Krisnamurti, yang kita akan mintai keterangan bagaimana skenario penyelamatan yang sudah dilakukan terhadap 20 warga negara Indonesia yang ada di Myanmar. Informasi terakhir 25, 5 diantaranya sudah menyelamatkan diri, tapi operasi intelijen harus dilakukan untuk menyelamatkan 20 warga negara Indonesia yang disebutkan disiksa dan disetrum. Saya langsung masuk dan akan berbincang, dan di sini ada Pak Audi, Kombes Audi Latoheru. Pak Audi, terima kasih sudah menerima kami. Pak Audi adalah personil yang terjun langsung ke lokasi untuk misi penyelamatan warga negara Indonesia, 20 warga negara Indonesia, betul Pak Audi ya? 20 ya Pak ya? Oke. Artinya misi penyelamatan 20 warga negara Indonesia harus dilakukan oleh Pak Audi dan kawan-kawan waktu itu ya? Ya, kita memang memberikan backup lah kepada tim Barreskrim. Artinya tim Polri jadi satu lah, tim Barreskrim dan Hubinter. Oke. Dan berapa lama di sana, Pak? Kita ada beberapa hari di sana, jadi karena Pak Krisnamurti, Kadif Hubinter Polri, itu sangat perhatian dengan kasus ini, sehingga dia perintahkan saya langsung harus berangkat ke lapangan. Saya sebagai kepala bagian kejahatan internasional atau transnational crime. Oke. Izin boleh masuk? Silakan, silakan. Sobat, ini kesempatan istimewa. Saya Abraham Silaban bersama dengan tim AB Plus, dan saya duduk bersama dengan Inspektur Jenderal Polisi Krisnamurti, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Pak Krisna, Pak KM, terima kasih sudah menerima kami. Terima kasih sudah berkenan datang dan mewawancarai kami, Mas Abraham. Ya, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang sibuk bagi Polri. Tentu saja ada kerjasama lintas sektoral di dalamnya untuk memastikan keselamatan warga negara kita yang ada di Myanmar. Ya. Bisa cerita sedikit mengenai ini, Pak Krisna? Ya, yang pertama harus pahami ya kinerja dari Divisi Hubungan Internasional dulu. Ya, kami punya visi adalah to protect Indonesia back home, untuk memproteksi ketahanan, keamanan Indonesia dari luar
tapi apapun yang kami kerjakan di luar kembali kepada keamanan di Indonesia. Nah, dalam konteks Myanmar, kami sudah memantau sosial media memang muncul. Kemudian kami lakukan penyelidikan, kami melakukan koordinasi kerjasama lewat KBRI Myanmar, lewat Kementerian Luar Negeri, dan kami juga mempunyai jaringan-jaringan lain yang intelijen. Dan dengan jaringan intelijen itu kita mendapatkan informasi faktual dari company yang memperkerjakan mereka di daerah mana dan sebagainya. Nah, proses untuk mengakses, mendekat kepada perusahaan itu, kemudian ke TKP, kemudian melakukan negosiasi, itu kami lakukan secara low profile. Media muncul seolah-olah Polri tidak bekerja atau negara tidak bekerja. Tidak, negara hadir. Negara hadir, dan pada titik ketika akhirnya kami dapat berkomunikasi dengan mereka, bernegosiasi mereka bersepakat untuk memulangkan para warga negara Indonesia, dan selain warga negara Indonesia ada warga negara lain sebenarnya yang terlibat dalam peristiwa ini. Tapi pada faktanya kan yang ditemukan di sana, Pak Krisna, bahwa pengakuan setidaknya dari 20 warga negara Indonesia yang saat ini ada di Bangkok. Kalau mereka nggak capai target, mereka akan disiksa, mereka akan dicambuk, disuruh push up, disuruh lari 100 kali keliling, bahkan ada yang disetrum, Pak. Ini kan bentuk dari kebiadaban, bahkan di luar nalar kemanusiaan. Itu nanti kita lihat peristiwanya ya, yaitu nanti berdasarkan penjelasan, itu sudah kita komunikasikan dengan kepolisian Myanmar, dan setelah kami lakukan komunikasi, ternyata wilayah di tempat mereka bekerja adalah wilayah tidak tersentuh oleh negara. Jadi Myanmar ini kan negaranya banyak masalah ya, termasuk sekarang pemerintahnya oleh junta ya, junta militer. Nah, ketika kita komunikasi, mereka mengatakan itu bukan wilayah menjadi kami bisa masuk, dikuasai oleh pemberontak. Ini luar biasanya jaringan internasional seperti ini. Mereka sudah mengeluarkan uang, si perekrut ini, perusahaan ini mengeluarkan uang, bayari tiket, bayari mereka nyebrang, terus mereka ada perjanjian harus melunasi itu dan sebagainya. Target itu tidak tercapai karena beberapa masalah. Nah, ini kan masalah antara uang yang saya keluarkan sama kewajiban kamu kok nggak bisa. Nah, terjadilah cara-cara seperti itu. Jadi ini kuncinya sebenarnya adalah satu, sosialisasi. Terima kasih dengan acara ini. Jangan mudah terbujuk untuk direkrut dalam janji-janji pekerjaan ke luar negeri dengan cara-cara ilegal. Cara-cara ilegal. Kuncinya itu. Jangan mudah berkeruh. Nah, yang kedua, janji-janji yang seperti ini kalau dibawa ke luar negeri, apalagi lewat jalur-jalur tikus, sudah pasti membawa bencana di kemudian hari. Kepada seluruh perekrut ya, atau perusahaan yang masih bermain-main seperti ini, ya, ini sudah menjadi atensi sekali. Upaya paksa penangkapan, ya, membawa ke sistem peradilan pidana itu tidak bisa kalian hindarkan itu. Seperti itu. Apakah betul bahwa ini adalah bagian dari sindikat? Di mana diantaranya perdagangan manusia hanyalah salah satunya? Sindikatnya macam-macam, Pak, kasusnya ya. Ada kasus yang sindikatnya dari Cina, merekrut orang-orang untuk bekerja kepada mereka dengan modusnya scamming, korbannya Cina. Tapi pelakunya dari berbagai negara. Ada lagi modus yang sama, mereka berpindah ke Kamboja, berpindah ke Myanmar, di negara-negara yang secara hukum lemah. Jadi kalau negara itu secara hukum kuat, mereka tidak berani melakukan. Di Filipina, ya. Tapi di Indonesia alhamdulillah sudah jauh berkurang dari peristiwa 7 tahun, 6 tahun yang lalu. Kami banyak melakukan pengungkapan, Polri banyak melakukan pengungkapan. Ada pemodal, ada tahu cara melakukan kejahatan, scammingnya, kemudian ada perekrut, perekrut utama, ada perekrut yang merekrut, yang direkrut. Jadi saya perekrut utama, saya merekrut Mas Abraham nih. Kemudian
Anda mengajak 5 orang dan Anda terlibat. Oke. Itu yang kemudian muncul di Indonesia. Di antara korban adalah pelaku. Oke, itu yang disebut kepala ganti kepala itu. Iya. Untuk mereka bisa selamat dan keluar dari jerat itu harus mengganti dirinya dengan 5 orang. Iya, seperti itu. Itu nyata adanya, Pak? Nyata. Ya, yang dia merekrut, dia mengaku di satu sisi dia korbannya ini, tapi orang-orang ini bilang direkrut oleh dia yang ada di sana, gitu kan. Nah, ini transnational crime. Jangan salah, ini pun sampai ke Kenya, negara-negara di Afrika. Pelakunya orang-orang hitam, di Nigeria ada dan sebagainya. Ya, transnational crime itu ada di mana-mana. Mereka akhirnya bersembunyi di mana? Di negara-negara yang kerjasama internasionalnya tidak kuat, yang polisinya tidak kuat. Termasuk wilayah-wilayah yang dikuasai oleh milisi, wilayah konflik bersenjata. Myanmar khususnya itu wilayah dikuasai oleh milisi. Perbatasan Myanmar dengan Thailand. Ya. Ini tentu tidak mudah, Pak Krisna, karena lawannya adalah sindikat internasional. Itu satu. Yang kedua, mereka ada di wilayah konflik bersenjata di Myanmar. Betul. Bahkan saya sudah dapat testimoni dari keluarga korban yang mengatakan, Pak Krisna, bahwa mereka diintimidasi. Pak Jokowi sekalipun nggak akan bisa menyelamatkan anak-anak itu. TNI, Polri sekalipun nggak akan bisa menyelamatkan anak-anak kami itu. bisa. Luar biasa ini. Bisa cerita kepada kami, ini tantangan nggak mudah tentu saja bisa Tidak sampai mudah. bernegosiasi dan melakukan penyelamatan tanpa harus juga mencederai kehormatan bangsa lain dengan kedaulatan dan lain sebagainya. Iya, bahkan dengan otoritas setempat pun kami tidak komunikasi sampai mereka dilepaskan baru kita komunikasi. Kita pada akhirnya jaringan intelijen dibutuhkan di sini. Alhamdulillah dengan kuasa Tuhan Yang Maha Esa kami negara bisa hadir dan melindungi warga negara yang di Myanmar. Dan jangan salah, masih ada sebenarnya masih ada beberapa lagi. Pertanyaannya ini kan tidak mudah, ini bukan sekarang Anda bicara Pak tolong bantu terus besok kita ungkap, ini kan proses. Karena kami berpikir bahwa masalah transnational crime itu pasti terjadi. It's a matter of time. We don't know when, ya kan? Dan ketika terjadi kita sudah siap dengan jaringan kita. Nah itu. Kalau kita lemah dalam jaringan, maka lemah dalam menghadirkan negara. Dan itu juga tidak bisa Polri sendiri. Nah, kita punya jaringan. Kementerian Luar Negeri juga kuat dengan jaringannya. Mereka juga support. Ya kan? Kita punya yurisdiksi masing-masing. Setiap negara punya aturan hukum. Kita tidak bisa menunjukkan tim melakukan proses penggerebekan dan sebagainya. Tidak bisa. Emangnya ini film. Ini kan bukan film kan. Jadi kita komunikasi. Setelah kita komunikasi dia bilang, waduh kami nggak bisa Pak wilayah itu. Itu kita nggak bisa masuk. Bayangkan polisinya saja bilang dia nggak bisa masuk. Itu wilayah tidak kami kuasai. Bayangkan itu. Ini sulitnya. Kasus Myanmar ini menarik. Beda sama kasus Manila. Kita komunikasi, ada orang saya di situ, ada sekian ratus gini. Lu bisa nggak ungkap? Begitu diungkap, 5 apartemen. Karena sudah disinggung film, artinya penyelamatan di Myanmar kami juga dengar. Betulkah memang harus melakukan aksi James Bond misalnya? Itu hiperbol kalau langsung maksudnya kan aksi James Bond, tapi operasi intelijen dilakukan. Operasi intelijen. Karena operasi intelijen kami tidak bisa buka caranya. Alhamdulillah kita bisa memulangkan mereka, menyeberangkan mereka. Nah, ketika sekarang menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia secara in general, bukan lagi Polri kan kami penegakan hukumnya sudah. Kami ungkap pelakunya di Indonesia, 2 kami tangkap. Itu ranah kami. Nah, berikutnya negara hadir dengan caranya. Sobat, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia itu adalah amanat konstitusi yang tentu saja wajib dipenuhi. Polisi sebagai alat negara, pemerintah sebagai instrumennya tentu melakukan hal-hal yang terbaik guna warga negara Indonesia di Myanmar diselamatkan. Bagaimanapun juga harus ada kejelian dari setiap pihak, termasuk calon TKI atau pencari kerja di luar negeri, agar tidak mau jatuh dalam jerat tipu daya para perekrut yang bisa saja melakukan hal serupa di kemudian hari. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Saya Abraham Silaban. Sampai jumpa di lain kesempatan.